PC's Tracy Cope and Paul Finlayson are closest to the scene. They're about to land starring roles in a real-life horror show. Selamat datang di Watch Mojo. Kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 hal paling menyeramkan yang tertangkap kamera keamanan. Killer recorded on surveillance video roaming the halls of the church. I thought it was an old friend of hers. He lingered for just under 15 minutes. Untuk data ini, kita akan melihat gambar-gambar aneh dan meresahkan yang tertangkap kamera keamanan, baik publik maupun pribadi. Pernahkah kamu melihat sesuatu yang menyeramkan di kamera keamanan kamu? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, badut. Badut sebagian besar dikaitkan dengan pesta ulang tahun atau sirkus. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, orang telah menodai profesi melalui tindakan menyeramkan seperti ini. Di Jacksonville, Florida, berbagai badut tertangkap kamera keamanan meneror rumah-rumah pribadi. Dalam satu video, seseorang badut hanya berdiri di dekat teras dan menatap ke kamera saja. Dalam video lain yang lebih populer, seorang badut pergi ke teras, merobek labu sambil menatap langsung ke kamera, kemudian pergi. Labu yang rusak menjadi pengingat yang menakutkan akan kehadiran badut ini. Ada laporan bahwa badutnya adalah teman dari pemilik rumah dan hanya mengerjai mereka sebelum Halloween. Tapi tetap aja menyeramkan. It's a scene straight from a horror movie, but it's right here in Jacksonville. Nomor 9, wajah di bel pintu. Menerima notifikasi bel pada pukul 4 pagi bukanlah pertanda baik. Yeah, that's pretty annoying. Pengguna Reddit Fat and Depressed menerima banyak notifikasi bel pintu di ponsel mereka, mulai dari sebelum tengah malam hingga setelah pukul 4 pagi. Mereka awalnya mengabaikannya, percaya itu tidak lebih dari anjing liar atau pejalan kaki yang lewat di trotoar. Tapi ketika mereka akhirnya memeriksa, mereka bertemu dengan salah satu pemandangan paling menakutkan di internet. Seseorang yang menatap langsung ke kamera bel pintu mereka, sedikit senyum di wajah mereka dan tangan mereka dengan santai diletakkan di belakang punggungnya. Ini seperti sesuatu yang keluar dari The Purge, dan itu benar-benar membuat kamu berimajinasi. Please just let us purge. Untungnya pemilik rumah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak terluka, hanya sangat ketakutan. Nomor 8, kapal pesiar. Kapal pesiar modern membuat perjalanan mewah, tapi laut terbuka adalah hal yang berubah-ubah dan berbahaya. Dan sayangnya semua orang di kapal pesiar ini mempelajari fakta itu dengan cara yang paling menakutkan. Kapal itu berada di laut terbuka dekat Selandia Baru ketika menghadapi badai dahsyat yang mengirim gelombang besar yang menghantam lambung kapal. Di salah satu kamera keamanan kapal, orang-orang, meja, dan kursi dapat terlihat meluncur di sekitar ruangan saat kapal itu masuk dalam badai. Itu membuat tampilan yang mengerikan muncul seperti adegan dari Titanic. Badai menyebabkan 42 orang terluka, dan pelanggan ditawari diskon 25% untuk pelayaran berikutnya sebagai kompensasi. Nomor 7, toko barang antik Barnsley. Terletak di South Yorkshire, Inggris, Barnsley Antique Center adalah toko yang sangat populer, dan untuk lebih dari satu alasan. Itu menarik perhatian penggemar paranormal karena aktivitas supernaturalnya yang konon tanpa henti. Kembali pada tahun 2016, seekor kuda goyang Bambi tertangkap kamera sedang bergoyang dengan sendirinya dan terbang dari rak. Tahun sebelumnya, sebuah lampu berat tertangkap sedang didorong dari meja oleh kekuatan yang tidak terlihat. Tapi itu tidak semua, sebuah lemari kaca hancur tanpa alasan yang jelas. Gambar-gambar jatuh dari rak dan sebuah buku pernah jatuh dari lemari kaca tersebut, mengejutkan seorang karyawan yang tidak menaruh curiga. Toko tersebut mengunggah rekaman CCTV yang menyeramkan di saluran YouTube Epinomusnya. Itu telah membantu menjadikan toko itu sensasi dan tujuan wisata yang populer. Nomor 6, pembunuh misi Beavers. Pada pagi hari tanggal 18 April 2016, instruktur olahraga daerah Dallas, Missy Beavers, dibunuh oleh orang tak dikenal saat mempersiapkan kelas di sebuah gereja lokal. The murder of the 45-year-old mother of 3 left this small community of Midlothian just outside Dallas stunned. Beavers was found murdered inside the Creekside Church of Christ that sits along a rural Texas highway. Kejahatan itu secara tragis tetap tidak terpecahkan, dan itu semakin menjengkelkan karena bukti video yang jelas dari si pembunuh. Berbagai kamera keamanan menangkap kendaraan mencurigakan yang mengemudi di daerah itu saat sebelum pembunuhan Beavers terjadi. The vehicle caught in multiple angles by the store's cameras. Tapi yang lebih menyeramkan adalah pembunuh itu sendiri. Tersangka dapat terlihat mengenakan perlengkapan polisi dan dengan santai berkeliaran di aula kosong gereja, membuka berbagai pintu dan memegang apa yang tampak seperti palu. Nomor 5, jangan menerima donat dari orang asing. Pada bulan Oktober 2017, Ibu Rachel High mengalami salah satu hal paling menakutkan yang bisa dialami orang tua. Seperti yang ditangkap dalam sebuah video yang kemudian dia bagikan, sebuah mobil putih mendekati ketiga anaknya yang sedang bermain di luar dengan trampolin. Hai dilaporkan mendengar pengemudi bertanya kepada anak-anak apakah mereka ingin donat. Dia awalnya mengira itu adalah tetangga yang ramah dan tidak terlalu khawatir.
Namun putri sulungnya yang terlihat berlari dari orang asing di rekaman CCTV datang menyerbu ke dalam rumah dan memberitahu ibunya tentang situasinya. Hai menghadapi pria itu dari jauh yang mengulangi cerita Donat sebelum pergi. Akhirnya insiden itu dilaporkan ke polisi dan Hai menggugah rekaman menyeramkan itu ke Facebook. Nomor 4, bentrok di toko. Seperti yang terekam dalam video pengawasan pada 17 Juni 2013, seorang penjahat buronan bernama Sammy Wallace masuk ke toko Oklahoma City dan mengambil seorang gadis berusia 2 tahun dari gerobak ibunya. Dia kemudian menodong pisau kepada gadis muda itu dan memberi ibunya telepon seluler, menuntut agar dia memanggil petugas polisi tertentu. Dia melanjutkan untuk menyandera gadis itu selama setengah jam, dan saksi mata mengklaim bahwa dia mengoceh tentang Illuminati. Really, you don't know if this guy is just losing it. Was he, tweaking on something? You just didn't know. And the more he kept saying and repeating himself, and the more the scene kept elevating, you knew there was something definitely not right. Dia berbicara dengan negosiator Sandra dengan anak di pangkuannya. Pisau dia pegang ke perutnya. Namun ketika dia membawa pisau itu ke tenggorokannya, dia langsung ditembak. But I can tell you that our officers did everything exactly right. They exhausted all means to bring this to a peaceful conclusion. Untungnya gadis kecil itu nggak terluka. There's a good ending to this story, and that is my daughter has her life, and I'm very thankful for that. Nomor 3, si kembar Erickson. The first glimpse of this incredible story is from a CCTV camera. Saudara kembar Swedia, Ursula dan Sabina Erickson sedang berpergian ke Inggris ketika perilaku aneh mereka membuat mereka dikeluarkan dari bus. Mereka segera berjalan ke jalur tengah jalan raya yang sibuk, di mana mereka tertangkap di CCTV. Si kembar terus menabrak lalu lintas yang melaju dan berulang kali ditabrak oleh mobil yang melaju kencang. As one highway worker stays with the sisters, his colleague tries to tell the police what's happened. But then, all hell breaks loose. Ursula terluka parah dalam aksi itu dan Sabina menyerang seorang petugas setelah sadar kembali. Dia ditahan, tapi langsung menyerang seorang pria setelah dibebaskan dari pengadilan, yang menyebabkan hukuman penjara 5 tahun. The last thing I saw was run across the roundabout, followed by 2 paramedics. Just thought, well, my job's done now. It's up to the professionals. Tidak ada obat-obatan atau alkohol yang dilaporkan di insiden aneh ini. Dan akhirnya dikaitkan dengan fenomena langka yang dikenal sebagai psikosis bersama, di mana 2 orang berbagi episode psikotik. I don't think she knew anything that had gone on. She either didn't care or couldn't remember. I can't understand how somebody appears so comfortable in that situation, because I would be bricking it. Nomor 2, melihatmu tidur. Ada beberapa hal yang lebih menakutkan daripada penyusup yang masuk rumah Anda dan melihat Anda tidur. Sayangnya, pasangan Chicago Jack McCutcher dan Jordan Buranskas mengetahuinya dari pengalaman langsung. Tersangka memasuki rumah mereka melalui pintu yang tidak terkunci dan berdiri di puncak tangga. Diam-diam mengawasi pasangan yang tertidur di sofa. Untungnya pasangan itu tidak terluka, meskipun dompet Jordan dicuri. Penasaran dengan dompet yang hilang, Jordan dan Jack berkonsultasi dengan kamera keamanan rumah berharap mendapatkan jawaban. Dan saat itulah mereka melihat seseorang berdiri di puncak tangga. They believe he walked up several flights of the building's back stairwell and entered through an unlocked sliding door that leads to the master bedroom. Ini seperti sesuatu yang keluar dari film horor dan sama menakutkannya. I like to think that he was watching the TV, not us. That's like slightly more comforting in this sort of disgusting circumstances. Sebelum kami ungkap pilihan pertama, ini adalah beberapa honorable mention. Orang bayangan. Bayangan menyeramkan dengan cepat masuk dan keluar. Makan malam terganggu. Makan malam diganggu oleh hantu jalan masuk. This is what they saw during dinner last night. It looks like a person in an otherworldly form. Their explanation? It's a ghost. Didorong oleh bayangan. Seorang anak muda didorong dari belakang oleh bayangan. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Elisa Lam. Something's weird here. Is there some type of cover-up within the Cecil Hotel? What's going on here?
Lam adalah seseorang mahasiswa yang tinggal di Hotel Cecil yang terkenal di Los Angeles ketika dia hilang. Rekaman lift CCTV menunjukkan Lam bertindak dengan cara yang meresahkan saat sebelum kematiannya. Dia dapat terlihat bersembunyi di dalam lift, mengintip di sudut, terus masuk dan keluar lift, dan berbicara dengan seseorang di lorong hotel. Dan tiba-tiba, 2 minggu setelah dia dilaporkan hilang, tubuh Elisa Lam ditemukan di salah satu tangki air hotel. Teori utama adalah bahwa Lam berhenti minum obatnya yang mengarah ke episode psikotiknya dia. Dia kemudian kemungkinan mengakses atap melalui tangga darurat dan naik ke salah satu tangki terbuka. In my mind, there are some questions that I think need to be answered before you can really determine that this is a accidental drowning. Among those questions, how Lam ended up inside the tank without her clothes on. Doors and stairs leading to the hotel's roof were locked, with only staff having the passcodes and keys. Kematiannya adalah salah satu berita paling mengejutkan dan menawan di tahun 2010. The door closes, and she's never seen again. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.